Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya adalah guru PAI DMI PUI Kancana, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dan saya salah satu mahasiswa PPG Darajat AIN Ambon. Sekarang saya menampilkan kinerja saya dan mohon bimbingannya kepada Bapak dosen dan Ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Marilah kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh Bapak Ajeng. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita absen dulu. Muhammad Bahri, Muhammad Rofi, Muhammad Farid, Diri Al Fikri. Mari kita sama-sama belajar, yaitu tentang fikih. Yang minggu kemarin, ada yang masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Ada. Yaitu minggu kemarin menjelaskan tentang syarat sholat. Syarat sholat itu ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Tujuan pelajaran menjelaskan sholat itu supaya siswa-siswa memahami arti sholat. Sudah tahu kira-kira arti sholat? Sudah? Enggak? Siapa yang tahu? Jadi siswa itu yang ke satu sudah supaya memahami arti sholat. Arti sholat itu menurut bahasa apa? Doa. Jadi sholat menurut bahasa itu doa, meminta. Neng Najwa sesudah sholat berdoa, ya Allah berikanlah rezeki kepada aku yang besar, ya Allah berikanlah rezeki kepada aku yang besar. Itu sholat. Jadi segala permohonan itu kepada Allah itu sholat menurut bahasa. Kalau sholat menurut istilah yaitu apa? Af'alun wa aqwalun mutatamatun ditafsir mutatimatun ditaslim. Jadi pekerjaan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apa salam itu apa? Pekerjaan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sholat menurut Islam. Jadi sholat itu ada pengertian sholat, ada menurut bahasa yaitu doa, ada menurut istilah yaitu pekerjaan dan ucapan yang diawali dengan takbir
dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Kalian sudah biasa sholat nggak? Sudah biasa mengerjakan sholat belum? Sudah. Sehari semalam, yaitu kita mengerjakan sholat berapa waktu? 5 waktu. Coba lihat. 1 sholat Subuh. Dua sholat zuhur. Coba lihat yang zuhur. Ketiga sholat Jadi sholat itu dalam sehari semalam berapa waktu? 5 waktu. 1 sholat Subuh. bagaimana niat sholat subuh? Usolli fardhu subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Pada hari Lillahi ta'ala. Allahu akbar. yang kedua sholat zuhur. Coba bagaimana niat sholat zuhur? Usolli fardhu subhi arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang ketiga sholat asar. Coba niat sholat asar. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang keempat sholat Maghrib. maghrib. Coba niat sholat maghrib. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang kelima sholat Isya. coba niat sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi sholat subuh 2 rakaat, sholat asar, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Jadi sehari semalam sholat itu berapa rakaat? Siapa yang tahu? 17. Bagus, pintar.
Pintar. Sehari semalam itu sholat dikerjakan 5 waktu. Jumlah rakaatnya berapa? 17 rakaat. Berapa? 17 rakaat. 17 Rakaat. rakaat. Coba teruskan. Sesudah niat sholat, lalu kita membaca apa? Rukun sholat dulu. Rukun sholat itu ada berapa? 5. Rukun sholat itu ada 17. Mungkin satu kaul lagi ada berapa? 13. Jadi yang ke satu rukun sholat itu adalah niat. Nah ini rukun sholat yang satu apa? Niat. Tadi kalau dhuhr, kalau subuh usolli pada sholat subuhi rakaataini mustaqbilal qiblati adalah makmuman kalau makmum, kalau enggak makmum adalah lillahi ta'ala. Itu niat tadi dari sholat subuh sampai sholat Isya. Yang kedua rukunnya sholat itu adalah takbiratul Ihram. bagaimana ucapan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Itu takbiratul Ihram. jadi rukun sholat yang kedua takbiratul Ihram. ihram. Yang ketiga rukun sholat itu adalah apa? Siapa yang tahu? Berdiri. Kalau orang mampu berdiri. Jadi kalau orang mampu berdiri, maka mengerjakan sholatnya harus berdiri. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu berdiri, cuma mampu duduk, mengerjakan sholatnya duduk. Bagaimana kalau orang tidak mampu duduk, mengerjakan sholatnya berbaring, boleh nggak? Boleh mengerjakan sholatnya berbaring. Jadi yang ketiga rukunnya sholat itu apa? Berdiri. Jadi satu niat, dua takbiratul ihram, tiga berdiri, empat membaca Fatihah. Rukun sholat itu empat membaca Fatihah. Yang kelima rukun sholat itu ruku. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. Kalau sudah ruku apa? Sami Allah gimana namanya itu? Namanya i'tidal. Jadi yang ke-6 i'tidal, yang ke-7 sujud. Yang ke-7 rukun sholat apa? Sujud. Yang ke-8 duduk antara dua sujud. Yang ke-9 tasahud akhir. Yang ke-9 tasahud akhir. Yang ke-10 duduk tasahud akhir. Yang ke-11 siapa yang tahu? Membaca sholawat. Yang ke-11 membaca sholawat. Yang ke-12 membaca salam. Yang ke-13 tartib. Coba lihat. Ini bacaan takbiratul Ihram. rukun sholat yang berapa tadi? Yang ketiga. Satu niat, dua berdiri, hidup takbiratul Ihram. bacaannya Allahu Akbar. Akbar. Wa subhanallahi bukratan
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini doa apa? Doa ini. Iya. Lihat selanjutnya. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Duduk di antara dua Coba lihat. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wahdini wa'afini. sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Sudah, jadi kita mengamati video ini menjelaskan tentang Sholat. menjelaskan tentang sholat, itu rukun sholat yang satu tadi apa? Rukun sholat yang satu? Lagi. Jadi rukun sholat itu ada berapa? Ada 13. Tapi kalau yang lain dihitung tumanina ada 17. Jadi yang menghitung ada 13 tidak pakai tumanina. Yang ke satu tadi ini niat. Yang kedua Berdiri. siapa yang tahu bar? Diri. Yang ketiga takbiratul. Ihram. Yang keempat membaca Fatihah. Yang kelima ruku. Yang keenam i'tidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk antara dua sujud. Yang ke-9 tasawuf akhir. Yang ke-10 duduk di dalam tasawuf akhir. Yang ke-11 membaca sholawat. Yang ke-11 membaca sholawat. Yang ke-12 membaca apa? Yang ke-12 membaca salam. Yang ke-13 tartib. Yang ke-13 apa? Tartib. Sekarang sudah Bapak jelaskan tadi apa? Sudah jelaskan rukun sholat. Yaitu rukun sholat ada berapa? Ada 17.
KPD-nya oleh Bapak. Diisi masing-masing kelompok, ada yang mencari info, ada yang menulis. Bekerja, semuanya bekerja. Ada yang mencari info, ada yang menulis. Nanti sesudah diisian semua bekerja, semuanya bekerja. Ada yang mencari info, ada yang menulis, diskusikan. Mau ke depan masa jam depan udah selesai ya ini Sholat secara bahasa agama. ya terus baca. Sholat adalah perbuatan yang diawali dengan takbir. Sholat akhir zaman. Salam. Sholat adalah perintah Allah. 5. Sehari semalam juga diwajibkan sholat sebanyak 5 waktu. 6. Jumlah rakaat sholat subuh adalah 2 rakaat. 7. Jumlah rakaat sholat zuhur adalah 4 rakaat. 8. Jumlah rakaat sholat maghrib adalah 3 4 rakaat. 9. Sebelum sholat kita harus membaca koma dulu sebelum kita mengerjakan. Udah. Ya, Bapak jelaskan lagi ya. Jadi kesimpulan, kita semua diwajibkan melaksanakan sholat. Jadi kita semua oleh Allah diwajibkan melaksanakan sholat. Sehari semalam berapa kali sholat? 5 waktu. 5 waktu. Jadi mengerjakan sholat sehari semalam berapa kali? 5 waktu. 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. sholat isya 4 rakaat. 4 rakaat. Jadi jumlahnya rakaat sholat sehari semalam berapa? 17 rakaat. Perhatikan. Jumlahnya sholat sehari semalam ada berapa? 17 rakaat. Semuanya biasa melaksanakan sholat belum? Ada yang bolong? Tidak mengerjakan sholat? Jadi kita harus rajin belajar melaksanakan sholat setiap hari dan malam, yaitu 5 kali sholat. Yang kedua tadi apa? Rukun sholat itu. Jadi materi yang sekarang yaitu kita mengerti bahwa sholat itu apa? Pekerjaan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi pengertian sholat itu yaitu sholat menurut bahasa doa. Kalau sholat menurut istilah yaitu pekerjaan
dan ucapan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Baik, anak yang seterusnya yaitu rukun sholat ada berapa tadi? 5 Rukun sholat itu ada 3. Ada berapa rukun sholat? Ada 13. Satu. Siapa yang masih ingat? Coba lagi siapa yang masih ingat? Satu. Ingat. 2. Berdiri. 3. Takbiratul. 4 membaca Fatihah. 5 ruku. 6 iktidal. 7 sujud. 8 duduk antara 2. 8 duduk antara 2. 9 siapa yang tahu? Tasahud. 9 tasahud akhir. 10 duduk di dalam tasahud. Apa yang 10? Duduk di dalam tasawuf akhir. Yang ke-11 membaca sholawat. Yang ke-11 membaca Salawat. Yang ke-12 membaca salam. Yang ke-13 tertib. Jadi materi yang sekarang yaitu kita memahami arti sholat. Pengertian sholat yaitu pekerjaan dan ucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan kita tahu bahwa rukun sholat ada berapa? Ada 13. Dan insya Allah materi yang akan datang itu kita bersama-sama materinya yaitu tentang sholat berjamaah. Jadi nanti minggu yang akan datang kita membahas apa? Tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu diwajibkan kepada siapa? Ada yang tahu? Bukan. Diwajibkan fardu kifayah kepada laki-laki. Jadi semua laki-laki itu diwajibkan atau fardu kifayah melaksanakan sholat berjamaah. Nanti minggu depan insya Allah tentang sholat berjamaah kita bahas bersama-sama. Dan materi sekarang cuma itu tentang rukun sholat dan bacaan sholat. Dan sebelum pelajaran ini ditutup, mari kita sama-sama berdoa. Bismillah.